ada pemaparan materi dari salah satu rekan saya. Tolong Josh, foto dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf, Adam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adam. Saya di sini selaku pemateri pertama terkait teknis pembuatan peraturan desa, yang dimana materi yang saya bawakan hanyalah berdasarkan teori-teori, dan nanti untuk teknis pembuatannya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Yang pertama yaitu jenis dan materi muatan peraturan di desa. Seperti yang kita ketahui, dalam peraturan di desa terbagi menjadi 3 jenis peraturan di desa. Yang pertama ada peraturan desa, yang kedua peraturan bersama kepala desa, dan yang ketiga peraturan kepala desa. Dari masing-masing jenis peraturan desa yang ada di desa ini, perbedaannya hanya ada pada materi muatannya. Seperti yang pertama, peraturan desa, yang mana materi muatannya itu hanya pelaksana kewenangan dan penjabaran lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu peraturan bersama kepala desa, yang mana materi muatannya berisi kerjasama antar desa. Kemudian yang ketiga, peraturan kepala desa, yang mana materi muatannya berisi peraturan di desa dan juga penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang ada di desa. Izin Bapak dan Ibu yang terhormat, saya memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bin. Seperti dorongan daripada pembentukan peraturan di desa, yaitu pada desa kita saat ini, Desa Gelinda. Saya akan memaparkan bagaimana sih bentuk rancangan peraturan itu dan bagaimana penulisannya. Yang pertama adalah logo daripada Gresik. Yang kedua adalah judul dengan huruf kapital dengan margin tengah, pemerintah Kabupaten Gresik, kecamatan, desa, dan alamat Desa Gelinda. Selanjutnya adalah judulnya adalah peraturan di desa, nama desa yaitu Desa Gelinda, nomor 1 tahun 2023 tentang contohnya adalah pemberdayaan kelompok rentan di Desa Gelinda. Selanjutnya adalah fase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kepala desa, nama desa yaitu Desa Gelinda. Yang selanjutnya adalah konsideran. Konsideran yaitu berbagai peristiwa, yaitu menimbang dan mengingat. Konsideran menimbang yaitu biasanya secara format itu pertimbangannya yang poin A berdasarkan landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah desa atau bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pertimbangan sosiologisnya. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai pertimbangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya yang saya sebutkan barusan, yaitu kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap kelompok rentan di Desa Gelinda. Yang ketiga, yang poin C adalah landasan juridis. Landasan juridis merupakan pertimbangan atau alasan guna menjamin kepastian hukum. Selanjutnya adalah konsideran mengingat. Konsideran mengingat adalah dasar hukum atau dasar aturan yang berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari yang paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau PP pengganti undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, yang keenam adalah Perda provinsi, yang ketujuh adalah Perda kabupaten atau kota.
Jadi peraturan di Desa Gerinda itu mengikuti daripada Perda nomor 2 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan produk hukum di daerah di desa, khususnya Gresik.